Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatmalasari, SPD NPD. Saya adalah salah satu dosen Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darussalam Ambon. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu metodologi penelitian fisika. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 6 berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 penyampaian materi ajar dan 2 kali pertemuan evaluasi yang terdiri dari UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas terkait hakikat penelitian pendidikan fisika, jenis-jenis desain penelitian, serta langkah sistematis penyusunan proposal dan laporan penelitian. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori metode penelitian, tetapi juga menganalisis contoh penelitian pendidikan fisika dari skripsi ataupun artikel jurnal dan menyusun rancangan penelitian untuk memecahkan masalah pembelajaran fisika. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali teknik cara menyusun rencana penelitian yang sistematis, mulai dari rumusan masalah, tujuan, metode, instrumen, dan analisis data yang menjadi lebih jelas dan terstruktur, sehingga bisa dijadikan sebagai satu buah proposal. Adapun capaian lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, mahasiswa mampu menunjukkan sikap ilmiah, jujur, dan menjunjung tinggi etika penelitian saat merancang dan menilai penelitian pendidikan fisika. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran yang relevan dengan masalah pembelajaran fisika. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, tujuan, pertanyaan, atau hipotesis penelitian pendidikan fisika secara logis dan sistematis, termasuk penelitian pengembangan pemanfaatan media game-based learning. Yang terakhir, mahasiswa mampu merancang proposal penelitian pendidikan fisika yang mencakup pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian, serta mempresentasikannya secara ilmiah. Metode yang saya pakai dalam pembelajaran di kelas yaitu metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus artikel atau jurnal, project based learning, dalam hal ini penyusunan proposal, praktik analisis data, dan juga seminar. Bentuk pembelajaran tatap muka, tugas mandiri terstruktur, tugas kelompok, dan seminar proposal. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah asesmen formatif, meliputi penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku kapter karya saya bersama teman-teman di prodi lain, dan juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kita jumpa lagi pada pertemuan hari ini dengan mata kuliah metodologi penelitian. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan kali ini adalah pertemuan kita yang kedua. Sebelum kita masuk pada pembahasan pertemuan kedua, yaitu terkait dengan merumuskan masalah penelitian pendidikan fisika. Saya berharap pada pertemuan hari ini kita lebih fokus pada
materi hari ini karena nanti kita akan dalam mata kuliah metodologinya setiap pertemuan itu dia ada kait mengait. Jadi sebelum kita masuk pada materi selanjutnya harus kita tahu dulu materi sebelumnya. Jadi itu dia ada hubungan, jadi terstruktur. Karena hasil akhir dari mata kuliah ini itu adalah kita akan presentasi dari proposal yang akan kita jadikan sebagai satu buah proyek. Ya, bisa paham? Bisa. Nah, kita lanjut untuk mata kuliah metodologi. Nah, ini kebetulan ini adalah pertemuan kedua. Nah, sebelum saya masuk dengan merumuskan masalah, nah berarti saya akan bertanya terkait dengan apa itu materi sebelumnya. Kan kita bahas terkait dengan apa itu penelitian. Nah, dari adik-adik sekalian bisa tidak siapa yang bisa kasih tahu kepada saya, bisa menjelaskan kepada saya terkait apa itu penelitian? Dari pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas toh? Sudah. Pertemuan sebelumnya itu materi apa? Penelitian. Ya, hakikat penelitian. Nah, dalam hakikat penelitian kita bahas itu juga. Nah, apa itu penelitian? Ya. Penelitian adalah kegiatan sistematis buat mencari tahu, memahami, dan memecahkan masalah. Oke. Apa yang disampaikan oleh teman kalian itu sangat betul. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik bahwa apa yang kita baca, apa yang kita temukan itu jangan langsung kita menghafal sesuai dengan penjelasannya yang kita baca, jangan. Jadi kita coba menjelaskan, coba membaca, mengamati, kemudian kita menganalisis. Betul apa yang disampaikan itu sangat betul. Yang ingin saya tekankan itu bahwa kalian berpendapat sesuai dengan kalian punya pemikiran sendiri, bahasa sendiri. Itu yang saya ingin tegaskan. Ada yang bisa sampaikan kepada saya pengertian dari penelitian menurut bahasanya sendiri. Bisa? Coba satu orang sampaikan kepada saya apa itu sih penelitian? Penelitian itu seperti apa? Bagaimana sih penelitian itu? Apa itu penelitian? Menurut dong punya bahasanya sendiri. Apa itu? Proses mencari solusi dari sebuah permasalahan. Ya, maksudnya saya itu seperti itu. Jadi penelitian itu adalah kita mencari solusi. Nah, yang namanya penelitian berarti kita mau mencari tahu masalah yang ada dalam penelitian tersebut. Bisa? Bisa. Jadi ketika kita membaca lalu kita memahami maksudnya apa gitu, yang dengan bahasa yang kita mudah memahami gitu. Bisa? Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, nah ada tugas yang saya kasih dari pertemuan sebelumnya. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Jurnal. Jurnal, ya, jurnal. Ada berapa jurnal yang ingin dicari? Dua. Nah, jurnal apa saja? Jurnal pendidikan dan jurnal pendidikan. Ya, jurnal pendidikan secara umum dan jurnal pendidikan fisika. Nah, karena kita akan bahas terkait dengan itu. Dari ketika saya selesai menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, nanti kalian akan presentasi apa yang ditugaskan. Sudah? Oke, kita mulai dari masuk merumuskan masalah penelitian pendidikan fisika. Nah, dalam merumuskan masalah penelitian pendidikan itu dari masalah nanti kita akan identifikasi masalahnya itu hingga merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Sudah? Nah, jadi katong harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu
apa itu penelitian, baru kita masuk dengan merumuskan masalah. Nah, karena dalam penelitian itu apa sih yang akan kita cari tahu terkait masalah? Masalah apa saja nanti kita akan bahas. Nah, dari masalah nanti akan, karena sudah ada masalah maka nanti ada tujuan dan ada manfaat. Mengapa masalah adalah jantung penelitian? Karena tanpa masalah penelitian menjadi ritual tanpa arah. Nah, masalah itu merupakan kesenjangan antara realitis dan harapan. Bedakan gejala permukaan dengan akar masalah untuk hasil yang bermakna. Maksudnya, dari masalah yang Anda temukan, yang Anda amati, kebetulan kalian ini adalah pendidikan, berarti nanti akan kalian mencari tahu masalah itu di lingkup persekolahan, karena pendidikan kan. Nah, kemudian jadi sebelum ada masalah itu nanti ada yang namanya observasi awal. Jadi observasi awal itu dari situ kita bisa temukan masalah yang ada pada sekolah tersebut, tempat nanti akan kita jadikan penelitian. Bisa? Oke. Nah, di mana kita menemukan masalah? Mulai dari literatur, celah teori, kemudian studi sebelumnya, pengalaman lapangan, praktik yang tidak sesuai teori, diskusi profesional, insight dari seminar, workshop, dan kolaborasi. Isu terkini, fenomena sosial atau teknologi baru di media. Nah, nanti dari tugas yang saya saya suruh cari itu, nah nanti akan kita bahas terkait dengan dari mana sih kita temukan masalahnya itu apa saja. Gitu. Bisa? Bisa. Nah, masalah yang dari sini, dari mana sih kita temukan masalah? Yang tadi salah satunya adalah yang tugas yang saya berikan adalah jurnal. Sudah. Nah, literatur, maksudnya jurnal tadi itu ada dari skripsi sebelumnya, jurnal. Mungkin Anda pernah mengikuti workshop dari seminar-seminar yang kakak tingkat. Memilih masalah yang layak diteliti. Kriteria Viner. Nah, Viner itu apa? Visible, interesting, novel, ethical, dan relevan. Nah, visible itu nanti kita akan berbicara terkait metode, waktu, tenaga, dan dana yang mencukupi untuk menjawab pertanyaan. Nah, kemudian interesting itu menarik bagi peneliti dan audiens ilmiah. Ya, memotivasi riset yang jelas. Nah, kemudian untuk novel itu memberikan kontribusi atau perspektif baru pada bidang studi. Kemudian etikal memenuhi kaidah etika penelitian dalam perlindungan partisipan. Yang relevan berguna bagi teori, praktik, dan kebijakan lapangan. Nah, mengubah masalah menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah itu harus jelas. Sempitkan konteks mulai dari lokasi, populasi, dan waktu. Nah, kemudian itu dari fenomena kita dapat mengubahnya menjadi satu masalah. Dari masalah itu kita harus menggunakan kalimat yang deklaratif. Kemudian bentuk pertanyaan itu harus spesifik. Kemudian hindari istilah terlalu umum tanpa definisi operasional. Sudah, harus ada kata operasionalnya. Nah, kemudian dari yang disampaikan masalah di sini adalah kita ubah fenomena menjadi satu masalah. Nah, fenomena seperti apa? Fenomena yang sering terjadi di sekeliling Anda. Salah satu fenomena yang kita alami sekarang kan AI. Nah, AI apa saja? ChatGPT. Apalagi? Dola. Ya, kita bisa cari jurnal di situ kan. Nah,
tanpa perlu harus ke Google Scholar. Semua serba bisa kalau kita tanya di AI. Bisa, jadi dari fenomena itu kita jadikan sebagai masalah. Nanti ada kita akan lihat pada tugas yang kalian cari nanti terkait dengan fenomena sekarang. Masalah apa sih? Gitu. Oke, lanjut. Nah, anatomi pertanyaan dalam penelitian. Nah, mulai dari variabel itu harus jelas. Nah, identifikasi dengan tepat variabel independen dan dependen yang akan diteliti. Nah, variabel itu apa saja? Nah, nanti kita akan saya akan jelaskan pada saat kalian review jurnal nanti. Kemudian variabel jelas, kemudian populasinya terukur, konteks spesifik. Nah, pertanyaannya teruji. Nah, dalam populasi terukur itu tentukan siapa atau subjek penelitian Anda, misalnya siswa. Kemudian jadi populasi terukur itu jumlah subjek yang akan kita jadikan sebagai penelitian. Nah, seperti misalnya siswa, kalau penelitiannya di sekolah kan. Nah, untuk konteks spesifiknya itu kita batasi ruang lingkup antara lokasi, waktu, dan kondisi agar penelitian berfokus dan dapat dikelola. Kemudian pertanyaannya yang teruji, gunakan kata kerja yang mengarahkan pada pengujian atau pengukuran empiris. Nah, karena dalam rumusan masalah yang nanti kita akan buat itu, rumusan masalah itu dia berupa pertanyaan. Nah, jadi gunakan pertanyaannya tuh harus teruji, gunakan kata kerja yang menggunakan pada pengujian atau pengukuran empiris. Jadi dalam rumusan masalah itu dia karena berupa pertanyaan, jadi misalnya salah satunya apakah media pembelajaran Canva dapat meningkatkan hasil belajar. Harus ada kata operasionalnya. Gitu. Sudah? Nah, anatomi pertanyaan penelitian itu pertanyaan pokok, pertanyaan operasional. Jadi pertanyaan pokok itu dia meliputi inti yang ingin dijawab oleh penelitian. Pertanyaan operasional itu turunan yang mengarahkan pengumpulan data dan analisis. Nah, pastikan semua pertanyaan itu bersifat terukur, spesifik, dan relevan. Kemudian menentukan tujuan penelitian. Nah, dalam menentukan tujuan penelitian itu adalah bagaimana sih tujuan itu menjabarkan capaian penelitian menggunakan kata kerja operasional yang tadi saya jelaskan. Contohnya identifikasi, analisis, evaluasi. Sudah? Nah, kemudian dalam menentukan tujuan penelitian itu harus selaras dengan rumusan masalah. Kemudian karena setiap tujuan harus menjawab bagian dari rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah bentuk pertanyaan. Nah, kalau tujuan dia menjawab perumusan masalah. Sudah, jadi kalau misalnya rumusan masalahnya itu ada 2, berarti nanti dalam tujuan penelitian itu harus ada 2 juga, karena tujuan itu dia menjawab perumusan masalah. Dalam manfaat penelitian itu mulai dari manfaat teoritis, manfaat praktis, dan justifikasi waktu. Nah, dalam manfaat teoritis itu dapat menambah atau memperbaiki kerangka konsep dan teori. Kemudian manfaat praktis, rekomendasi kebijakan prosedur atau intervensi untuk pemangku kepentingan. Nah,
Untuk justifikasi waktu itu alasan mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Kesimpulannya yaitu kita definisikan masalah yang Anda temukan dengan tajam, kemudian gunakan kriteria Viner tadi untuk memilih topik yang layak dan beretika. Kemudian tulis rumusan dan tujuan yang operasional, kaitkan manfaat teoritis dan praktik. Kemudian langkah praktisnya buat draft rumusan masalah, uji kelayakan metode, dan siap dijustifikasi etika. Tipsnya yaitu mulai dengan satu pertanyaan pokok yang spesifik, kemudian kembangkan 2-4 pertanyaan operasional sebagai panduan dari metodologis. Nah, dari masalah kita bisa merumuskan satu buah judul penelitian. Bisa? Bisa. Oke. Mungkin itu saja. Nanti kita masuk di review jurnal yang nanti yang kemarin saya kasih tugas. Dari situ nanti kita akan bahas yang mana sih rumusan masalahnya, yang mana sih tujuannya, kalimat apa, operasional yang dimaksud itu apa. Bisa? Bisa. Oke. Nah, ini adalah salah satu jurnal yang dicari oleh teman kita Akbar. Nah, judulnya itu terkait dengan efektivitas penggunaan media pembelajaran PET dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika. Berarti ini jurnal pendidikan fisika. Oke. Jadi yang kita ketahui dari judul itu berarti yang masalahnya yang dipakai masalahnya adalah media pembelajaran. Nah, kemudian tempat penelitiannya tuh di mana? Ada yang tahu? Ya, SMA Negeri 1 Baduy. Nah, subjek penelitiannya itu di kelas 12. Ya, di kelas 12. Jelas ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu tempat penelitiannya, kemudian kelasnya. Mungkin di kelas 12 IPS itu di SMA Negeri 1 Baduy itu dalam proses pembelajaran fisika itu mereka masih menggunakan media pembelajaran misalnya PPT. SMA Negeri 1 itu, sekolah SMA Negeri 1 itu belum menggunakan media pembelajaran PET. Nah, setelah ditelusuri, mereka belum menggunakan media pembelajaran PET. Nah, sudah disampaikan bahwa media pembelajaran PET itu adalah salah satu media pembelajaran yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran fisika itu terkait dengan percobaan. Nah, dalam salah satunya dalam jurnal ini itu adalah terkait dengan materi listrik. Nah, dari materi listrik itu kan ada rangkaian listrik. Nah, dalam rangkaian listrik itu tidak perlu lagi guru dia mau harus datangkan alat satu habis satu kan, daripada itu lebih baik dengan menggunakan media PET kita bisa merancang alatnya melalui laboratorium virtual. Kita dapat mencoba rangkaikan listrik dengan menggunakan media PET itu bisa berbasis virtual tanpa harus kita mendatangkan alat dan bahan. Bisa? Bisa, Bu. Nah, dari situlah mengapa masalah yang ada pada SMA Negeri 1 Baduy itu adalah terkait dengan media pembelajaran. Media pembelajaran belum maksimal dipakai, salah satunya adalah media pembelajaran PET. Media pembelajaran yang terbaru belum dipakai. Nah, itu sumber masalahnya. Jadi bagaimana kita merumuskan masalah itu menjadi satu buah
pertanyaan. Misalnya dari efektivitas penggunaan media pembelajaran PET dan meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika. Jadi seperti materi sebelumnya yang saya sampaikan, harus kita tahu mana yang dimaksud dengan variabel. Variabel apa saja yang ada pada judul ini. Nanti kita akan bahas pada pembahasan terkait dengan variabel juga. Jadi nanti dalam judul ini salah satunya itu adalah misalnya kayaknya rumusan masalahnya sudah diketahui. Nah, bentuk pertanyaannya, bagaimana penggunaan media pembelajaran PET dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Baduy. Itu rumusan masalahnya. Nah, dia menggunakan kalimat tanya dengan menghubungkan kata operasional. Bagaimana? Apakah? Bisa? Ya, bisa Bu. Bagaimana apakah penggunaan media pembelajaran PET dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika? Kalimat tanya, apakah? Sudah? Nah, nanti di dalam tujuan penelitian itu dia menjawab rumusan masalah. Kan rumusan masalah yang tadi saya sebutkan adalah apakah penggunaan media pembelajaran PET dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika di SMA Baduy. Nah, nanti tujuan penelitiannya itu dia menjawab rumusan masalah. Jadi untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran PET dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika. Nah, kalian sudah bisa tahu yang mana sih masalahnya, kemudian bisa merumuskan masalahnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Nah, dari situ, habis itu nanti kita masuk lagi dengan pembahasan yang lain lagi terkait bagaimana sih kajian pustakanya. Sudah? Nah, kalau sudah bisa dipahami pada pertemuan hari ini, semoga apa yang disampaikan, apa yang didapat hari ini, apa yang disampaikan oleh saya hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Kemudian tadi saya sudah sampaikan tugas, mohon dikerjakan. Ya, Ibu. Karena yang tadi saya sudah jelaskan pada awal pertemuan tadi, materi dalam metodologi itu dia saling kait mengait. Jadi kita habis bahas ini nanti ada, jadi dia berhubungan, tidak bisa kita langsung ke ini tanpa harus mempelajari ini, begitu maksudnya. Bisa? Bisa, Bu. Jadi apa yang tadi saya sudah berikan semoga bermanfaat, bisa dipahami. Tugasnya itu mohon dikerjakan dan segera dikumpulkan. Ya, Bu. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Sekian video pembelajaran saya pada mata kuliah metodologi penelitian pada program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darussalam Ambon. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.